Putri, saya jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, pada hari ini saya ingin membahas tentang cara penggunaan regresi sederhana dan berganda dengan menggunakan SPSS. Cara penggunaan regresi sederhana. Pengertian regresi linear sederhana merupakan metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X terhadap variabel akibat. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan response. Contohnya yaitu pada PT UB Motor dalam beberapa bulan terakhir ini mengalami penurunan penjualan secara drastis terhadap motor jenis A. Oleh sebab itu, kepala pemasaran melakukan terobosan baru dengan cara memperlakukan promosi khusus dengan harapan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, data di atas merupakan hasil penjualan dalam 1 bulan terakhir setelah melakukan promosi. Kemudian, kepala pemasaran PT tersebut ingin mengetahui seberapa jauh biaya promosi berpengaruh terhadap penjualan atau seberapa besar hubungannya. Oleh karena itu, dalam hal ini kita akan menggunakan uji regresi sederhana karena hanya ada satu variabel bebas, yaitu promosi, dan satu variabel terikat, yaitu penjualan. Nah, langkah-langkahnya menggunakan SPSS. Yang pertama, buka aplikasi SPSS yang telah diinstal sebelumnya sampai muncul area kerja berikut. Nah, selanjutnya pada pojok kiri bawah dari gambar di atas, klik variabel view dan buat variabel dari data sebagai berikut. Nah, selanjutnya, bila sudah diisi semua variabel view seperti gambar di atas, selanjutnya kita klik data view pada sebelah kiri variabel view untuk kita isi data kabupaten, hasil penjualan, dan biaya promosi sebagai berikut. Nah, selanjutnya, pilih menu analisis, lanjut dengan regression, lanjut dengan linear. Bila sudah, maka terlihat seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, pindahkan variabel hasil penjualan ke dalam kotak dependen. Yang selanjutnya, pindahkan variabel biaya promosi ke dalam kotak independen. Dan selanjutnya, pindahkan variabel kabupaten ke dalam kotak chest label. Dan selanjutnya, jika sudah terlihat seperti gambar berikut. Nah, seperti ini gambarnya. Dan selanjutnya, klik option. Biasa sudah terisi secara default bila belum dapat diisi seperti berikut. Contohnya. Nah, selanjutnya dari gambar di atas dapat kita ketahui bahwa pada kotak stepping metode kriteria, kita menggunakan uji F dengan taraf kepercayaan 5% atau nilai probability 0,05 yang terdapat pada kotak entrain. Selanjutnya, klik statistik lalu tentang apa yang terlihat seperti pada gambar berikut. Nah, seperti ini gambarnya. Dan selanjutnya dari gambar di atas pada kotak regression convince biasanya secara default sudah tercentang estimate test karena ini perlakuan koefisien regresi untuk mengestimasi variabel. Nah, selanjutnya klik plot maka muncul seperti gambar berikut. Nah, seperti ini gambar yang akan muncul. Lalu selanjutnya dari gambar di atas merupakan tampilan plot dapat digunakan untuk menguji asumsi-asumsi pada regresi seperti uji normalitas, uji linearitas, dan uji kesamaan varians dari variabel. Nah, selanjutnya jika sudah selesai, klik continue dan tekan OK. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang cara penggunaan regresi berganda dengan menggunakan SPSS. Regresi linear baik sederhana maupun berganda mewajibkan data yang akan diolah dalam bentuk skala interval atau rasio. Sehubung data pada contoh ini berskala ordinal, maka diperlukan transformasi data menjadi interval. Salah satu caranya yaitu menggunakan metode success interval atau MSI yang ada pada Microsoft Excel. Setelah skala data menjadi interval, kita bisa lanjutkan dengan tabulasi data. Nah, setiap data diurutkan berdasarkan responden yang dimulai dari responden pertama hingga responden terakhir. Nilai X1, X2, dan Y pada responden pertama merupakan jumlah dari metode substantial interval responden pertama. Dan sebagai berikut datanya. Nah, setelah tabulasi data tersebut selesai, selanjutnya input data tersebut ke SPSS. Kali ini saya menggunakan cara copy paste. Caranya sangat mudah karena tampilan lembar kerja SPSS hampir sama dengan Excel. Blok data setiap variabel dalam kurung X1, X2, dan Y. Dari responden pertama hingga responden terakhir, ingat copy angkanya saja lalu paste di setiap lembar SPSS pada data view. Jika sudah benar, maka tampilan SPSS berikut. Nah, pada SPSS ini yaitu muncul yang pertama yaitu pilih data view. Yang selanjutnya paste data setiap variabel dari Excel sesuai tabulasi data. Nah, pada langkah selanjutnya, berikan nama pada setiap variabel seperti gambar berikut. Jika sudah selesai, yang pertama klik variabel view. Yang kedua, kolom name merupakan jenis variabel pada penelitian. Standarnya, SPSS akan mengisi dengan nama defaultnya yaitu var 0001, var 00002, dan sebagainya. Sesuai urutan variabel yang kita copy dari Excel yaitu X1, X2, dan Y. Yang ketiga, kolom label merupakan nama variabel pada penelitian. Isi sesuai nama variabel yang Anda gunakan. Pada contoh ini adalah upah sama dengan X, gaya kepemimpinan sama dengan X2, dan kinerja pegawai sama dengan Y. Yang keempat, kolom measure merupakan jenis data. Defaultnya, SPSS akan mengisi kolom ini dengan nama you know. Silakan gantinya menjadi skal. Nah, selanjutnya, yang kelima, jika sudah, Anda dapat kembali ke menu data view untuk melihat data. Nah, sekian materi dari saya tentang pembelajaran statistik hari ini. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.